pertama adalah melalui overloading, kemudian yang kedua adalah overriding, yang ketiga adalah abstract class, dan yang keempat adalah interface. Pada video ini kita hanya membahas satu cara implementasi polymorphisme, yaitu kita akan berbicara overloading. Ya, jadi 3 pembahasan berikutnya mungkin akan kita bagi untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yuri Rahmanto dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai beberapa konsep PBO terkait inheritance atau pewarisan dan juga enkapsulasi mengenai penyembunyian informasi ya atau pengkapsulan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai polymorphisme atau polymorphism, di mana ini konsep ketiga ya setelah kita mempelajari 2 konsep yang tadi. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah mahasiswa harus mampu memahami dan menerapkan konsep polymorphisme dalam pemrograman berorientasi objek. Di sini khususnya adalah bahasa pemrograman Java. Apa polymorphisme? Polymorphisme itu berasal dari 2 kata ya yang berasal dari bahasa Yunani, di mana poly itu artinya adalah banyak, kemudian morph di situ artinya adalah bentuk. Jadi kalau kita gabungkan definisi polymorphisme di sini adalah banyak bentuk ya atau bentuk banyak. Nah, definisi yang sederhana ini sebenarnya nanti akan menyangkut ke metode. Jadi bagaimana metode itu memiliki banyak bentuk ya. Jadi arahnya ke sana. Dengan beberapa cara implementasi yang nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Apa sebenarnya manfaat polymorphisme? Sedikit saya ulas, beberapa konsep PBO sebelumnya sebenarnya sama-sama memiliki manfaat, seperti enkapsulasi, memiliki manfaat untuk information hiding atau menyembunyikan informasi. Kemudian inheritance di sana untuk penggunaan kode kembali, ya, di mana melakukan pewarisan metode dan juga atribut. Pada polymorphisme juga memiliki manfaat yang kurang lebih hampir sama, di mana di sini memberikan fleksibilitas kepada programmer dalam penggunaan program. Jadi nanti ibaratnya kita hanya menggunakan nama metode yang sama, ya, namun nanti memiliki bentuk yang banyak, ya. Jadi memiliki fleksibilitas dalam penulisan kode program. Arahnya ke sana. Pada pemrograman Java sebenarnya ada 4 cara diimplementasikannya polymorphisme. Pertama adalah melalui overloading, kemudian yang kedua adalah overriding, yang ketiga adalah abstract class, dan yang keempat adalah interface. Pada video ini kita hanya membahas satu cara implementasi polymorphisme, yaitu kita akan berbicara overloading. Ya, jadi 3 pembahasan berikutnya mungkin akan kita bagi untuk video-video selanjutnya. Definisi overloading. Apa sebenarnya overloading? Dalam polymorphisme, overloading adalah keadaan di mana ada beberapa metode, artinya di sini lebih dari satu metode yang memiliki nama yang sama, namun mempunyai fungsionalitas atau parameter yang berbeda. Jadi dari definisi kita bisa bayangkan, dalam sebuah kelas ada lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Namun, beberapa metode tersebut memiliki fungsionalitas atau parameter yang berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh penggunaannya dalam kelas diagram ataupun kode program. Apa tujuan overloading? Sebenarnya tujuan overloading hampir sama dengan tujuan umum polymorphisme, di mana penggunaan untuk pemanggilan metode dengan fungsi yang mirip. Jadi nanti memudahkan programmer untuk memanggil fungsi-fungsi yang mirip, ya, namun dengan nama metode yang sama. Jadi lebih mudah mengingatnya. Nah, arahnya ke situ. Nah, overloading sebenarnya memiliki ketentuan, ya. Tidak semua metode yang namanya sama disebut overloading, karena tidak semudah itu. Syaratnya adalah pertama memang nama harus sama.
Jadi misalkan ada sebuah metode X, artinya metode kedua juga namanya harus X. Namun untuk syarat yang kedua adalah parameter harus berbeda. Nah, artinya jika metodenya sudah memiliki nama yang sama, harus memiliki parameter yang berbeda. Berbeda di sini ada dua cara, membedakan tipe datanya atau membedakan jumlah parameternya. Jadi tinggal kita pilih, kita akan menggunakan cara yang mana? Perubahan tipe data atau memperbanyak atau mempersedikit jumlah parameternya. Nah, itu sudah memiliki perbedaan ya dari sisi parameter. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah return type-nya boleh sama atau boleh berbeda. Jadi misalkan ini sebuah method function ya yang memiliki tipe data. Nah, di sini boleh tipe data untuk return type-nya sama dengan metode-metode sebelumnya atau dibedakan. Nah, itu tidak berpengaruh. Nah, di sini berarti kuncinya adalah nama yang sama namun parameter yang berbeda. Ya, seperti itulah overloading. Kita lihat contohnya. Pada gambar yang Anda lihat, ini adalah contoh kelas diagram, di mana nama kelasnya adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki dua atribut, yaitu NRP dengan tipe data integer, kemudian nama dengan tipe data string. Kita lihat bagian metodenya. Ada 3 metode di sana, mahasiswa sebagai konstruktor di situ. Kemudian metode kedua mahasiswa lagi, namun di situ memiliki sebuah parameter nama string. Dan metode yang ketiga, mahasiswa lagi dengan nama yang sama, namun dengan parameter yang berbeda, NRP integer, nama string. Nah, dari contoh kelas diagram, kita sudah bisa melihat ada 3 metode dengan nama yang sama, namun di situ memiliki parameter yang berbeda. Satu tidak memiliki parameter, metode yang kedua memiliki 1 parameter, metode yang ketiga memiliki 2 parameter. Cara yang dipakai artinya menggunakan perbedaan parameter dengan jumlah parameter yang berbeda. Ya, semoga bisa dipahami untuk contoh yang ini. Kita lihat gambar berikutnya. Contoh berikutnya adalah mengenai kode programnya. Nah, kita lihat ada sebuah kelas dengan nama bentuk. Dalam sebuah kelas bentuk memiliki beberapa metode. Kalau kita hitung ada 5 metode ya. Dan kita lihat kelima-5 metodenya memiliki nama yang sama. Metode gambar, public integer gambar, kemudian public integer gambar lagi, di bawahnya public void gambar, public void gambar, public void gambar. 5 metode dengan nama gambar. Tapi kita lihat metode yang pertama. Public integer gambar memiliki sebuah parameter dengan nama integer T1. Kemudian kita lihat metode yang kedua. Public integer gambar kemudian memiliki metode double T1. Dari contoh ini mungkin Anda sudah paham. Wah, di sini memiliki persamaan nama, namun beda dalam tipe datanya. Ya, tipe data parameternya. Yang satu menggunakan integer T1, yang kedua menggunakan double T1. Kita lihat lagi yang berikutnya. 3 metode berikutnya juga sama. Memiliki nama gambar, gambar, dan gambar. Tapi kita lihat. Metode yang ketiga, public void gambar, parameternya ada integer T1, integer T2. Memiliki 2 parameter. Untuk metode yang keempat, public void gambar, integer T1, integer T2, integer T3. Memiliki 3 parameter. Dan yang kelima, public void gambar, kemudian parameternya integer T1, integer T2, integer T3, dan integer T4. Memiliki 4 parameter. Dari 3 metode ini, mungkin Anda juga sudah paham bahwa di sini menggunakan overloading dengan cara membedakan parameter dari sisi jumlah parameternya. Ya, dari 2 contoh ini mungkin bisa dipahami, oh seperti itu penggunaan overloading, ya, memiliki metode yang sama dengan fungsionalitas atau parameter yang berbeda. Bagaimana? Bisa dipahami untuk sedikit teorinya? Ya, saya rasa mudah ya untuk teorinya. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana polimorfisme dalam pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan tools NetBeans. Oke, silakan dipersiapkan untuk prakteknya untuk membuat program polimorfisme menggunakan NetBeans.
Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana polimorfisme dalam pemrograman Java. Silakan Anda buka aplikasi NetBeans. Kemudian kita buat project yang baru. File, New Project. Kemudian Java Application, pilih Next. Ya, kita beri nama belajar overloading. Pastikan tempat penyimpanan di project masing-masing dan jangan lupa unchecklist create main class ya, karena kita akan menggunakan kelas sendiri. Klik tombol finish. Kita tunggu sebentar. Baik. Sudah terbentuk sebuah project dengan nama belajar overloading. Di sini kita akan menggunakan kelas baru ya, untuk mempraktekannya. Untuk membuat kelas baru, silakan Anda klik kanan ya pada package default package, kemudian new, pilih Java class. Kita beri nama class underscore overload. Kemudian finish. Ya, saya baikkan dulu. Kemudian yang kedua, buat kelas kembali dalam default package, klik kanan, new, Java main class. Beri nama main underscore overload. Ya, kemudian finish. Ya, di sini ada dua kelas yang saya buat. Pertama adalah kelas overload dan juga di sini ada kelas main overload. Kelas overload saya maksudkan nanti untuk membuat kelas yang memiliki metode dengan overloading. Ya, jadi kelas inilah nanti yang memiliki metode-metode dengan nama yang sama namun fungsinya berbeda. Dan kelas main overload akan saya gunakan untuk memanggil metode yang ada di kelas overload tadi untuk dapat ditampilkan melalui main overload. Kita mulai dari file class overload. Saya akan hapus dulu beberapa bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini. Kemudian kita akan buat metode yang pertama. Public integer kuadrat. Kemudian kita beri parameter. Ya, misalkan di sini integer bilangan. Kuadrat itu kita tahu rumusnya, kita beli return bilangan dikali bilangan. Ya, untuk yang pertama kita buat metode dengan nama integer kuadrat dengan satu parameter yaitu integer bilangan. Kita akan buktikan apakah bisa sebuah kelas memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Sekarang coba kita buat dulu dengan nama yang sama dan parameter yang sama. Public integer kuadrat, kemudian parameternya integer bilangan. Return type-nya kita buat di sini sama juga ya, untuk isinya bilangan dikali bilangan. Baik, kita perhatikan. Ternyata kelas overload tidak memperbolehkan adanya metode dengan nama yang sama dan parameter yang sama. Kita lihat di sini pesan errornya adalah method quadrat integer is already defined. Ya, artinya sudah ada dan tidak diperbolehkan. Lalu masalahnya gimana Pak ini untuk overloadingnya? Nama sama. Jangan lupa ketentuan yang kedua, parameter harus berbeda. Kenapa ini dikatakan error? Karena memiliki parameter yang sama, integer bilangan, integer bilangan. Kita ganti misalkan dengan cara merubah tipe datanya menjadi double, ya. Biar nanti isinya sama, kita buat juga di sini double. Ya, seperti ini. Ya, return type-nya kita buat double yang dihasilkan dari double bilangan yang nanti akan dikalikan. Nah, ini kalau kita lihat sudah tidak ada error lagi karena memungkinkan ya adanya overloading. Oke, semoga bisa dipahami untuk pembuatan metode overloadingnya. Baik, kita buktikan apakah metode ini bisa dipanggil di kelas yang berbeda. Kita buka kelas main overload.
Kemudian kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke. Kita akan mulai dari pembuatan objek ya, karena di sini PBO, jadi jangan lupa objek harus dibuat terlebih dahulu untuk komunikasi antar kelasnya. Baik, kita akan buat objek dari kelas overload. Kita beri nama X. Ya, seperti ini. Jadi kita sudah membentuk sebuah objek dengan nama X. Kita akan coba tampilkan metodenya, langsung pemberian nilai. Sistem out print kuadrat integer bilangan 7 misalkan sama dengan, kita panggil X, kemudian kuadrat, kita akan panggil yang integer terlebih dahulu ya, kuadrat, parameternya memiliki sebuah bilangan yang harus diinputkan, misalkan 7. Ya, ini akan memanggil metode kuadrat bertipe integer. Kemudian coba kita panggil yang kedua, sistem out print, kemudian kuadrat double bilangan 7,5 sama dengan X, kuadrat kita pilih yang double, kita beri angka 7,5 atau 7,5. Ya, seperti ini. Nah, dari pemanggilan ini kita bisa lihat, kita memanggil dua metode yang namanya sama, tapi sebetulnya memiliki fungsi yang berbeda. Itulah kenapa di sini programmer diberikan fleksibilitas dalam penggunaan metode. Nama sama, tapi memiliki kemiripan dari sisi fungsinya. Karena memang keduanya akan menampilkan hasil kuadrat. Perbedaannya adalah kuadrat yang pertama kita panggil hanya akan menghasilkan bilangan integer. Namun kuadrat yang kedua kita panggil akan menghasilkan bilangan double. Artinya nilai desimal dia bisa kenali. Coba kita run. Klik kanan, run file. Baik, kita lihat. Hasilnya adalah kuadrat integer bilangan 7 sama dengan 49 dan kuadrat double bilangan 7,5 sama dengan 56,25. Nah, dari sini bisa kita buktikan bahwa penggunaan overload ya itu bisa kita pakai dalam bahasa Java. Bagaimana? Sangat mudah untuk membuat overloading. Jadi dengan video ini saya harapkan penggunaan overloadingnya bisa diterapkan pada saat Anda membuat kode program. Baik, sebagai penutup ya, artinya kita sudah membahas satu cara ya penggunaan implementasi dari polimorfisme mengenai overloading, di mana overloading ini adalah membuat metode ya lebih dari satu dengan nama yang sama namun fungsinya berbeda. Baik, untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai overriding ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel YouTube Kuliah Teknokrat agar info-info ataupun video update mengenai PBO akan selalu Anda dapatkan. Untuk video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.